Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrizal Yogi Pratama dengan NPM 21150610032. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang pengolahan citra. Oke. Jadi, apa itu pengolahan citra? Nah, jadi pengolahan citra itu merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan menggunakan teknik tertentu untuk melakukan transformasi citra dengan tujuan tertentu. Nah, jadi apa itu citra? Nah, citra itu merupakan representasi dari suatu objek. Nah, contohnya di foto sebelah kiri itu terdapat display dari layar kamera. Nah, display itu merupakan sebuah contoh dari citra. Nah, citra itu memiliki dua sifat, yaitu citra analog dan juga citra digital. Citra analog itu bersifat kontinu seperti pada contoh tadi, terus juga pada monitor laptop, gambar di kertas, album foto, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk citra digital, itu merupakan citra yang dapat diolah komputer dengan tujuan tertentu. Contohnya adalah file gambar yang tersimpan pada komputer. Selanjutnya tentang pixel. Jadi pixel ini merupakan sebuah array dua dimensi yang mana tiap elemen arraynya itu disebut dengan pixel. Nah, array pixel ini biasanya terdapat pada citra digital. Nah, pixel itu merupakan titik terkecil dalam sebuah citra yang saling berkumpul untuk membentuk suatu citra yang baik. Nah, suatu citra yang baik, semakin tinggi nilai pixelnya akan menghasilkan citra yang lebih baik. Nah, contohnya di sini ada contoh di gambar sebelah kanan. Pada gambar yang atas ini terdapat 72 dot pixel per inch-nya, sedangkan yang di bawah itu terdapat 300 dot pixel per 1 inch-nya. Jadi, bisa dibilang citra yang memiliki lebih banyak pixel itu akan kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan yang memiliki hanya sedikit pixel. Nah, selanjutnya di sini ada contoh implementasi pengolahan citra dengan menggunakan Python. Nah, di sini terdapat kode programnya. Jadi untuk melakukan pengolahan citra kita dapat mengimpor OpenCV dengan import CV2. Lalu di sini kita dapat membaca file dengan cara kita panggil CV2, lalu kita panggil fungsi imread, lalu di dalamnya kita masukkan parameter, yaitu adalah yang pertama nama filenya, lalu selanjutnya kita masukkan cv2.imread_grayscale. Nah, fungsinya imread grayscale ini adalah mengubah citra RGB yang ada pada gambar yang kita masukkan menjadi citra grayscale. Nah, setelah diubah, kita akan tampilkan hasilnya itu pada layar. Nah, cara itu dengan menggunakan IMShow. Nah, di dalam IMShow ini kita dapat tambahkan parameter untuk parameter yang pertama itu untuk menambahkan judul pada hasilnya, dan selanjutnya kita masukkan nama variabel yang menampung gambar yang telah diimpor dan diubah menjadi grayscale. Nah, selanjutnya di bawahnya ada wait key yang mana fungsinya untuk menunggu aksi dari user sebelum masuk ke perintah yang selanjutnya. Nah, selanjutnya di situ ada imwrite yang fungsinya itu untuk menyimpan hasil konversi dari citra RGB ke grayscale-nya pada file. Nah, pada parameternya itu di kiri itu adalah nama file dan yang di kanan itu adalah variabel dari foto yang ingin kita simpan. Nah, selanjutnya adalah jenis citra berdasarkan luas warnanya. Yang pertama ada citra biner yang hanya memiliki dua warna, yaitu hitam yang direpresentasikan dengan 0 dan putih yang direpresentasikan dengan 1. Selanjutnya ada citra grayscale yang ada pada contoh sebelumnya, yaitu memiliki 8 bit. Jadi dia itu memiliki 256 variasi warna hitam dan putih dengan intensitas warna yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada citra RGB yang memiliki 24 bit dan yang terdiri dari warna merah, hijau, dan biru yang saling berkolaborasi antar warna untuk menghasilkan warna yang lebih bervariasi lagi. Selanjutnya ada teknik pengolahan citra digital. Yang pertama ada image enhancement. Jadi image enhancement ini adalah sebuah proses peningkatan kualitas citra. Nah, image enhancement ini dibagi menjadi dua, yaitu peningkatan kualitas citra pada domain spasial dan juga pada domain frekuensial. Nah, pada gambar sebelah kanan di sini ada contoh dari enhancements. Jadi di sini ada terdapat gambar sebelum dilakukan proses enhancement yang dapat dilihat bahwa gambar ini lebih kurang detail daripada hasil setelah dilakukan enhancement.
Selanjutnya ada image restoration, di mana fungsinya itu untuk memperbaiki cacat pada citra dengan beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk deblurring, untuk menghilangkan noise, dan juga untuk smoothing. Nah, contohnya ini di sini ada di sebelah kanan ada gambar yang sudah rusak diperbaiki untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Nah, bedanya dengan enhancement adalah enhancement itu untuk meningkatkan kualitas dari citra yang sudah baik. Nah, sedangkan restoration ini gunanya untuk memperbaiki citra yang rusak gitu. Selanjutnya ada image analysis, yang mana fungsinya itu untuk memecah suatu citra dalam beberapa segmen dengan kriteria tertentu untuk mengekstrak informasi yang ada dalam citra tersebut. Nah, dengan menganalisis citra itu kita dapat melakukan beberapa tugas seperti mendeteksi tepi, menghilangkan noise, dan operasi lainnya. Oke, selanjutnya adalah image compression. Nah, image compression itu ada dua, yaitu yang pertama ada lossless compression dan juga lossy compressing. Nah, bedanya lossless compression itu melakukan kompresi citra tanpa mengurangi informasi yang ada pada citra tersebut. Jadi dia ini lebih besar ukurannya dibandingkan yang lossy compressing. Karena yang lossy compressing ini dia menghilangkan informasi yang masih dapat ditoleransi untuk menghasilkan ukuran yang lebih kecil. Jadi karena di lossless itu dia tanpa mengurangi informasi, maka dia hasilnya ukurannya akan lebih besar dibandingkan lossy compressing yang menghilangkan informasi yang dapat ditoleransi. Selanjutnya adalah histogram citra. Nah, apa itu histogram citra? Histogram citra merupakan diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam suatu citra. Nah, contohnya di sini adalah histogram dari gambar yang sebelah kiri. Jadi, dari histogram yang ada di sini, kita dapat simpulkan bahwa pada gambar sebelah kiri itu lebih cenderung lebih banyak intensitas pada warna gelap dibandingkan dengan warna yang lebih terang. Selanjutnya adalah operasi ketetanggaan, yang mana merupakan operasi yang digunakan untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan piksel di sekitarnya. Setiap piksel itu dalam citra tidak berdiri sendiri, melainkan dia terlibat dalam ketetanggaan karena merupakan bagian objek dari citra. Nah, contohnya itu ada pada gambar sebelah kanan, yang mana ada piksel di tengah, dan T itu merupakan tetangga dari piksel tersebut. Selanjutnya ada average filter, yang mana operasi ini untuk mengaburkan citra dengan melakukan perataan pada citra. Nah, jadi semakin besar nilai filternya, maka citra yang dihasilkan itu akan lebih kabur lagi atau lebih blur. Nah, contohnya di sini ada gambar di sebelah kiri. Di sebelah kiri citranya masih normal, dan setelah dilakukan average filter dia akan terlihat lebih blur. Nah, selanjutnya adalah teknik konvolusi, yang mana dilakukan untuk menghaluskan atau memperjelas suatu citra dengan cara menyesuaikan nilai pikselnya dengan nilai piksel yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya di sini ada gambar sebelah kiri itu masih terlihat kabur, lalu kita haluskan dan perbaiki menjadi lebih terlihat sedikit lebih jelas. Oke, selanjutnya adalah intensity transformation. Jadi transformasi intensitas itu bekerja dengan cara melakukan pemetaan linear terhadap nilai intensitas pada histogram awal menjadi nilai intensitas pada histogram yang baru. Oke, selanjutnya adalah operasi spasial, yang mana operasi pengolahan citra yang dilakukan dengan metode konvolusi dua dimensi. Metode dalam operasi spasial itu ada low pass filtering dan high pass filtering. Jadi low pass filtering itu adalah proses filter yang akan melewatkan komponen citra dengan nilai intensitas yang rendah. Sedangkan high pass filtering dia akan melewatkan komponen citra dengan nilai intensitas yang tinggi. Oke, selanjutnya ada citra bitmap, yang merupakan gambar yang merepresentasikan gambar yang sangat kompleks dan detail. Dan ukuran dari citra bitmap ini tergantung dari ukuran gambar dan resolusinya. Semakin besar resolusi, semakin banyak pikselnya, maka ukurannya akan semakin besar. Dan citra bitmap ini terdiri dari bit-bit piksel. Contoh bentuk citra bitmap itu adalah gambar digital dalam format JPEG, GIF, dan PNG.
Selanjutnya adalah normalisasi citra. Jadi normalisasi citra ini merupakan proses yang dilakukan untuk menormalisasi suatu citra karena kondisi tertentu. Misalnya, citra itu terdapat citra yang dilakukan setelah foto itu mengalami kontras rendah yang diakibatkan karena terkena sinar yang berlebihan. Nah, maka citra ini bisa dilakukan normalisasi. Selanjutnya adalah image filtering, yang mana teknik ini dilakukan untuk memodifikasi atau meningkatkan citra. Misalnya, memfilter gambar untuk menekan fitur tertentu atau menghapus fitur lainnya. Nah, operasi pemrosesan gambar yang diimplementasikan dengan filtering meliputi penghalusan, penajaman, dan peningkatan tepi. Selanjutnya, transformasi Fourier discrete. Jadi, transformasi Fourier merupakan sebuah metode atau tools untuk mengubah suatu sinyal dalam kawasan waktu menjadi kawasan frekuensi. Oke, mungkin cukup sekian saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah pengolahan citra. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.